بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab sistem respirasi. Apa saja yang dipelajari pada sistem respirasi ini? Yang pertama adalah alat respirasi, kemudian mekanisme bernafas, ketiga penyerapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, keempat kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan, dan yang terakhir adalah bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Pertama, alat respirasi. Organ pada sistem pernafasan manusia terdiri dari hidung, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat percabangan dari bronkus, yaitu bronkeolus, dan bronkeolus memiliki percabangan yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya adalah mekanisme bernafas. Terdiri dari inspirasi atau proses masuknya oksigen. Yang kedua adalah ekspirasi, yaitu proses keluarnya karbon dioksida. Ketika kita menarik nafas, berarti kita sedang melakukan inspirasi. Sebaliknya, ketika kita sedang menghela nafas, berarti kita sedang melakukan ekspirasi. Bernapas dapat dilakukan dengan pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut? Pada pernapasan dada, yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, paru-paru membesar, dan udara masuk. Sedangkan ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan udara di rongga dada membesar, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Nah, ini ilustrasi dari pernapasan dada. Sedangkan pernapasan perut yang berperan adalah otot diafragma. Ketika inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan rongga dada mengecil, paru-paru membesar, dan udara masuk. Sedangkan ketika ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari gerakan diafragma sewaktu bernafas. Terakhir, penyerapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen berdifusi masuk ke alveolus paru-paru dalam proses pernapasan. Di dalam kapiler alveolus, oksigen diikat oleh hemoglobin dalam eritrosit membentuk oksihemoglobin. Bersama dengan peredaran darah, oksihemoglobin terbawa ke jaringan tubuh, kemudian oksigen berdifusi masuk ke dalam sel.
Di dalam mitokondria sel, oksigen digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Karbon dioksida kemudian masuk ke vena dan bereaksi dengan uap air membentuk asam bikarbonat atau ion bikarbonat. Di dalam alveolus, asam bikarbonat akan terurai lagi menjadi karbon dioksida dan uap air yang kemudian dikeluarkan dalam pernafasan. Cara yang mudah untuk membuktikan adanya uap air yang dikeluarkan dalam pernafasan adalah dengan berdiri di depan cermin dan kita mengeluarkan nafas. Pasti akan timbul embun-embun pada cermin tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang Umu sampaikan dapat mudah dipahami. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.